Agatha itu saya kenal di TikTok. Dan saya awalnya taunya memang dia itu Muslim. Muslim nanya tentang Alkitab, bukan hanya dia sebagai Muslim, tapi waktu itu VT-VT-nya itu memang nggak membuktikan dia itu Kristen waktu itu. Yang kita bisa lakukan hari ini melalui media sosial, kita bisa ketemu ribuan orang, ratusan ribuan orang dalam sehari, kita bisa bicara firman, dan itu bisa sampai ke telinga orang. Agatha dan berapologet di mata Prof. Metatron. Mari kita simak apa yang menjadi pernyataan Prof. Metatron terkait dengan teman atau sahabatnya Agatha of Palermo, dan juga terkait dengan apa penting atau urgensinya berapologet di dunia internet dan media sosial yang maju sangat pesat dan berkembang saat ini. Agatha itu saya kenal di TikTok, di media sosial, sekitar tahun 2022. Di 2022 pertengahan atau udah deket akhir itu ketemu Agatha, dan waktu itu saya juga nggak tahu Agatha ini sebetulnya tahu kita berapologet itu dari mana, tiba-tiba datang, dan saya awalnya taunya memang dia itu Muslim. Muslim nanya tentang Alkitab, teman-teman juga, bukan hanya saya. Jadi pada waktu itu ya kita jelasin aja seputar Alkitab yang dasar-dasar gitu. Akhirnya setelah berlanjut masalah yang lebih intens kayak Tritunggal, terus yang lain-lain, awalnya dari situ. Bukan hanya dia sebagai Muslim, tapi waktu itu VT-VT-nya itu memang nggak membuktikan dia itu Kristen waktu itu di situ. Dia masih nanya-nanya yang hal-hal yang menurut orang Kristen itu dasar, dia nggak tahu gitu. Bahkan yang paling simpel aja lagu sekolah minggu dia nggak tahu. Itu yang paling lucu. Kita ngebanyol sama temen gitu kan, sama Kristen, lagu apa, dia bilang apa itu? Oh berarti kamu Islam ya gitu. Ternyata bener, akhirnya lama-lama ngaku dia. Zaman dulu mungkin kalau kita beritakan Injil ya sebelum ada internet, sebelum adanya media sosial ya pasti susah bang. Pasti dari rumah ke rumah, ya kan? Atau kita ketemu siapa gitu. Yang kita bisa lakukan hari ini melalui media sosial, kita bisa ketemu ribuan orang, ratusan ribuan orang dalam sehari, kita bisa bicara firman, dan itu bisa sampai ke telinga orang. Apa yang kita sampaikan juga di media sosial ini sebetulnya adalah bukan hanya untuk kita membuat orang langsung percaya ya ajaran Kristen terus langsung dibaptis di dalam sehari gitu kan nggak mungkin. Tapi yang penting apa yang kita sampaikan itu orang lain bisa dengar, dikuatkan, dan yang paling penting kita membuat apologet itu sudah bagian dari hidup kita udah. Sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab 1 Petrus 3 ayat 15. Ya memberi pertanggungjawaban akan iman Kristen itu. Untuk apologetika ya menurut saya apologet Kristen itu ya seperti dikatakan Alkitab Efesus 4 ayat 5, satu Tuhan, satu iman, dan kita harus bergabung ya. Semua apologet itu harus bergabung jadi satu, dan kita harus mengembangkan apa yang kita ketahui tentang Alkitab itu. Jadi kan apologetika itu bukan sebagai satu status, oh kita di internet, di medsos jadi apologet, tapi jadikan itu lifestyle. Saya mengutip salah satu teman apologet saya sering mengatakan itu. Jadikan berapologet itu sesuatu lifestyle. Jadi kita ketemu siapapun, ya kita nggak menutup kemungkinan kita bicarakan Alkitab. Kita ketemu orang di busway, di angkot, di taksi, tetangga kita, saudara kita.
Supaya apa? Supaya keselamatan itu bisa sampai kepada semua telinga yang mendengar firman Tuhan itu. Karena sekarang kan banyak tuduhan-tuduhan akan Alkitab kita tuh, dibilang udah palsu lah, ya, terus dibilang lagi Tuhan Yesus itu tidak disalibkan. Ya, ada rasul-rasul yang seolah-olah mengubah-ubah ajaran. Ya, kita mesti jelaskan itu. Kalau kita nggak jelaskan itu, kapan lagi? Sekarang ini era media sosial itu yang paling tepat menurut saya. Karena saya juga berpendapat, kenapa apologetika atau apologet atau menginjil itu harus digalakan? Karena bagi saya mendiamkan kebodohan itu adalah suatu kejahatan. Tuhan Yesus itu jelas faktanya, isi Alkitab itu sejalan dengan sejarah, bisa dibuktikan, bukannya hanya omong kosong gitu ya. Omong kosong cuma modal percaya saja, cuma dengar percaya gitu. Tapi kalau kita bisa menjelaskan kepada orang, orang juga jadi mengerti, kita akan membuat orang mendapatkan keselamatan itu kan, itu amanat agung dari Tuhan Yesus sendiri. Sangat perlu. Supaya kita tidak terpecah dan kita jadi satu. Ya, di Alkitab kan juga dikatakan bahwa harus ada perpecahan di antara kamu, 1 Korintus 11 ayat 19 ya kalau nggak salah. Supaya terlihat siapa yang tahan uji. Nah, kata perpecahan itu dalam bahasa aslinya itu adalah heresium, atau kalau kita kenal sekarang dengan istilahnya bidat. Nah, adanya forum seperti ini, kita menyatu, kita udah bisa tahu mana sebetulnya. Orang bisa aja pakai nama apologet ya. Bahkan ada sekarang itu ada yayasan yang menggunakan nama apologet, tapi bukan orang Kristen. Itu kan suatu penistaan. Padahal apologet itu istilah dari Alkitab, 1 Petrus 3 ayat 15. Nah, harus ada perpecahan di antara kamu, atau harus ada bidat di antara kamu, supaya dilihat siapa yang tahan uji. Kita tahu dalam sejarah Kristen itu banyak sekali bidat-bidat bermunculan, tapi ciri khasnya bidat itu lenyap. Seperti Arianisme lenyap, Sabellianisme atau aliran yang disebut Wanes sekarang, terus ajaran Triteisme, Anomoanisme, ajaran-ajaran itu udah lenyap. Tapi sekarang banyak juga dari mereka yang muncul dan mengatasnamakan apologet. Nah, kalau orang-orang seperti itu bermunculan dan ajaran yang benar itu satu, yang benar itu juga menggunakan nama apologet, kita nggak tahu mana yang benar sekarang. Ada apologet versi ajaran sesat, ada apologet yang benar. Nah, makanya untuk apologet yang benar ini, kita harus mesti bersatu. Apalagi kita semua iman dalam satu, Allah Sang Tritunggal Maha Kudus. 3 aliran besar gereja di dunia beriman kepada Allah Sang Tritunggal Maha Kudus. Itulah yang saya maksud tadi. Kita harus bersatu untuk menguatkan iman kita supaya nggak mudah diombang-ambingkan oleh pengajar-pengajar palsu tadi. Seperti yang saya sebutkan tadi. Buat Agatha ya mungkin. Ya, saya berterima kasih. Saya ini cuma partisipan sebetulnya. Saya ketemu Agatha di medsos. Saya cuma partisipan. Yang pemilik hostnya itu adalah Agatha. Dan saya menikmati apa yang diajarkan dia di dalam medsos. Karena menurut saya jarang apologet sekarang wanita. Yang kedua, buka kamera. Sangat jarang apologet wanita dan buka kamera dan bisa berpikir cepat. Itu yang menurut saya itu poin yang mesti disorotin 3 itu ya. Saran saya ya teruskan, jangan patah semangat, jadikanlah Agatha-Agatha yang lain yang ada di Indonesia supaya misi penginjilan kita ini sukses terlaksana, supaya orang-orang mengenal kebenaran, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Gitu. Dan tetap berortodoksi ya, Pak. Karena pengajaran yang benar akan mengantarkan kita kepada peribadatan yang benar, dan peribadatan yang benar akan mengantarkan kita kepada perilaku kehidupan yang benar. Gitu. Ortodoksia, ortopraksia, dan ortolatri. Itu mungkin dari saya. Ya, Bang Edwin ini memang salah satu inspirasi saya juga di dalam berapologetika.
karena sedikit banyak saya belajar dari bagaimana cara merespon gitu pertanyaan-pertanyaan muslim gitu ya. Bagaimana cara memirroring juga saya belajar dari beliau ya. Dan terutama ya, kalau dari Bang Edwin ini yang saya salut dari beliau adalah pemahaman tentang sejarahnya. Luar biasa menurut saya, yang kalau selama ini saya lihat di TikTok ya, atau selama ini saya lihat di sosial media, Bang Edwin ini yang paling out of the box, termasuk yang paling high banget gitu pengetahuannya. Luar biasa. Jadi nggak hanya sejarah satu agama, tapi banyak agama. Satu hal yang patut kita syukuri di dunia sekarang ini, oleh karena begitu maju dengan pesat media sosial disertai dengan internet yang sudah makin menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Tentu tidak bisa dipungkiri, ketika kita ingin memberitakan Injil, kabar baik, kabar yang menyelamatkan, bisa dengan bertatap muka langsung. Tidak ada yang salah dengan penginjilan pribadi. Tetapi untuk menjangkau orang dalam ruang lingkup yang lebih luas, bahkan tidak bisa dibatasi oleh batasan negara. Oleh karena begitu pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk internet yang sudah semakin cepat sekarang ini, kita bisa dengan leluasa menyuarakan kebenaran, menyampaikan firman Tuhan, bersaksi bagi hormat kemuliaan nama Tuhan melalui media sosial. Itulah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang mana secara masif menyuarakan kebenaran, meluruskan kekeliruan dan kesalahpahaman orang-orang di luar Kristen terkait dengan doktrin ajaran utama, baik itu terkait dengan doktrin ajaran Tritunggal maupun doktrin Dwinatur Kristus yang berbicara terkait dengan keilahian Kristus dan kemanusiaan Kristus. Masih banyak lagi pengajaran-pengajaran lain yang bisa disampaikan dengan leluasa tanpa ada hambatan sama sekali. Kalau mau memberitakan firman Tuhan lewat media sosial yang tentunya tidak bisa dipisahkan dari adanya internet sekarang ini, bisa menjangkau orang dalam ruang lingkup yang lebih luas, bahkan bisa dengan mudah menyuarakan kebenaran. Itulah yang dilakukan oleh saudara kita seperti Edis TV, Agatha of Palermo, Prof. Metatron, Erben, Elia Mirong, masih banyak lagi apologet yang lain. Menurut kesaksian mereka, ada banyak jiwa yang akhirnya terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini patut kita syukuri, kita bahagia dan senang menyaksikan dan mendengarkan informasi tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang memberitakan Injil itu merupakan kewajiban setiap orang percaya. Siapapun Bapak Ibu Saudara yang telah terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita memiliki tanggung jawab yang sangat mulia yang disebut dengan amanat agung untuk memberitakan Injil kepada seluruh bangsa, menjadikan semua bangsa murid Kristus, mengajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Yesus kepada para rasul di kala itu dan kepada kita pada saat ini.
Rasul Paulus pernah berkata, celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Bahkan Bapak Ibu Saudara, panggilan untuk berapologet itu merupakan panggilan Alkitab. Seperti yang dituliskan di dalam 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ada di sini kata memberi pertanggungan jawab, pros apologian, memberikan pembelaan iman ketika iman kita yang tentunya tidak bisa dipisahkan dari doktrin ajaran Kristen disalahpahami, disalah mengerti oleh orang-orang di luar Kristen, maka tugas dan tanggung jawab kita adalah untuk meluruskan kekeliruan dan kesalahpahaman itu, sehingga mereka tidak tinggal permanen di dalam kesalahan pemahaman tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang ditekankan oleh Prof. Metatron, supaya Agatha tetap antusias, bersemangat, pantang menyerah dalam menyuarakan kebenaran. Bahkan beliau juga berkata, supaya ke depan ada satu wadah yang mana setiap apologet Kristen bisa ada bersama di sana, merumuskan bersama, mendiskusikan bersama, sehingga ke depan para apologet Kristen tidak terpecah-pecah, tapi memiliki unity dan kesatuan, sehingga dampaknya semakin besar untuk menjadi berkat dalam meluruskan, bahkan dalam menjawab kesalahpahaman yang terjadi dari orang luar Kristen terkait dengan doktrin ajaran Kristen.